Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Kurnia Dewi, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Profesor Dr. Badruddin MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 subbab. Yang pertama adalah pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan keempat, pembinaan dan juga pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir adalah pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini disampaikan oleh Malayu SP Hasibuan. Kemudian mengenai pengertian pendidik dapat dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, kemudian pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Adapun mengenai tenaga kependidikan dinyatakan di dalam pasal 140 ayat 1 RPP bab 12 tahun 2005, yakni tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Sehingga manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan dimulai dari perencanaan, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian rekrutmen dan seleksi, pengangkatan dan penempatan, orientasi, kompensasi, pengawasan dan penilaian, serta pengembangan sampai pada pemberhentian. Bab berikutnya adalah mengenai pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan memenuhi prinsip the right man on the right place, maka dilakukan kegiatan, yaitu perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi terlebih dahulu, kemudian ditetapkan kualifikasi dan juga kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut atau tertentu. Pada umumnya, kualifikasi meliputi keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, dan juga lainnya. Kemudian mengenai pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat yang pertama adalah berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 dan juga bersertifikat pendidik. Kemudian pangkat paling rendah adalah penata muda atau golongan ruang 3A. Yang ketiga, memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Dan yang terakhir adalah setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Maksud pengangkatan pertama kali yaitu pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional guru melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya adalah mengenai penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Penempatan guru dengan otonomi daerah tentunya menjadi wewenang daerah, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari tiap daerah itu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan juga kerjasama antar daerah untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru ini. Perlu diadakan melalui lembaga dan juga instansi yang jelas, sehingga tiap daerah dapat berhubungan dengan lembaga dan instansi itu dengan jelas dan mudah yang dapat mendekatkan antara pengguna guru
dengan penghasil guru dan termasuk lulusannya itu sendiri. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga kependidikan. Pendidikan dan pelatihan dalam contoh memberikan kesempatan kepada guru-guru dan staf untuk mengikuti penataran, melanjutkan pendidikan, seminar, workshop, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya adalah pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan atau development adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pendidik dan tenaga kependidikan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian, dan juga kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan suksesi posisi yang ditemui selama karirnya. Selanjutnya adalah mengenai pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan di perusahaan. Istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian seorang karyawan dengan pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan karyawan sendiri. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation atau pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pemimpin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.